di Balagung namanya Buyang Buku, karena cuma itulah makam yang mengangkat makamnya berbentuk kubah masjid. Itu bisa dijual. Udah itu banyak sekali makam-makam. Satu lagi yang menjadi daya tarik boleh dicatat di dusun Repasai. Dusun Repasai itu belum pernah tersentuh oleh pariwisata dan kebudayaannya. Ada makam berantai. Makam berantai. Kebetulan di makam beliau itu ada rantai batunya. Sekarang saya buka. Tempatnya di Repasai. Itu di Repasai ada makam berantai. Kita dalam sejarah pernah mendengar ide sulit. Dalam sejarah Islam kita pernah dengar nama ide sulit. Maka beliau juga bisa kita jual untuk objek wisata ziarah. Makam ide sulit letaknya di taman dekat perpustakaan atau buku. Ada yang benar itu makam ide sulit. Apalagi yang jadi selain makam bersama itu kaya dengan sejarah wisata lainnya. Kalau menurut hasil observasi kami, ini hasil wawancara tadi dengan Bapak Gantaran 79 tahun, desa Kerajaan Kabupaten tanggal 23 Juli 2019. Ini bukan dengan papan dan gunung batu. Dalam cerita ini bercerita bahwa Besuna itu berasal dari tanah Tigris Kebakar. Ini sudah berbagai sini, bukan dari Aceh Buntu ya, tapi ini dari tanah Tigris Kebakar dalam buritan ini. Dalam buritan yang kami gali, ini hasil kajian. Kalau kebenarannya lawannya. Tapi hasil kajian. Apalagi yang bisa kita jual secara budaya ini mengenai sejarah Islam. Sebenarnya saya juga budaya ini. Islam berawal dari agama Samawi, di mana bukti dari agama Samawi adalah Islam. Itu awalnya Islam itu semua itu agama Samawi zaman dulu sebelum Hindu Buddha, di mana bisa dibuktikan dari mantra-mantra kuno Muslim, karena dia sudah mengucapkan Assalamualaikum berasal dari kata Assalamualaikum dan banyak lagi kalimat-kalimat lainnya yang terdapat dalam sebuah naskah tentang Islam kembali budaya. Itu boleh Bunda datang ke Serawan. Itu ada petilasan Lawa Anak Nyaman. Nah dulu zaman itu di sekitar Prodipur dan peninggalannya sampai sekarang itu ada beduk yang umurnya sudah ratusan tahun dari sebuah pohon, dan kulit beduknya bukan sembarang kulit nanti boleh dikunjungi. Kulitnya adalah kulit aktif kita ini setuman. Gratis itu kulit harimau. Boleh digali di sana tentang sejarah Islam di Prodipur ya. Itu bisa dijual. Dari Prodipur kita lagi berjalan kembali sedikit ke Repasai. Jangan takut ke Repasai karena di sana ada yang meyakini di Repasai itu ada makam pagar besi, juga ada makam Buyang Berantai. Tapi kalau Buyang Berantai itu kalau dilihat dari bentuk retina itu sebenarnya makam kerja. Kalau dia itu makam kerja. Jadi banyak sekali juga kita menggali sesuatu berdasarkan cerita rakyat boleh, sejarah atau ada pun boleh. Untuk pembuktian
sebuah cerita. Nah, cerita kita bisa dijual melalui media massa, kita bisa jual. Seandainya dongeng, dusun, atau lebih dikenal dengan andai-andai juga bisa untuk dijual menjadi sebuah daya tarik wisata. Dan alhamdulillah juga saya bersama rekan-rekan kemarin, bukan kemarin 2014, bukan kemarin, udah lama. Kami meneliti motif bukan dari rumah bayi. Kami meneliti motifnya dari piting. Piting adalah ancaman kecil bersama mama. Karena di piting terdapat banyak motif yang cantik, punya nama dan punya filosofi. Di piting itu ada namanya saya bambang motifnya, mata kunai, mata lalat, bintang kepuluh, ular tangga, semut beriring, ipangan bagi, dan siku keluar. Supaya punya makna dan punya filosofi tersendiri. Juga kita alhamdulillah banyak kehilangan, terutama aminan tinggi yang khas Kusuma itu tidak pernah tereksplor lagi. Aminan tinggi kalau memperhatikan Chris ya, ini apa katakan aminan tinggi tidak pernah pakai tinja, dia pakai batu. Kalau diingat, karena anak belayan kita hari ke Merayu dia pakai tinja batu. Itu simbol filosofinya mengatakan bahwa ketika anak belayan pulang ke rumah raja, dia harus naikkan batu, bukan naikkan tinja. Jadi kalau dibenari bukan tinja tapi batu. Banyak makam-makam yang boleh dieksplor untuk dijual. Maksudnya bukan batu makam yang dijual ya. Kalau batu makam yang dijual makam lebihnya. Itu ada makam Pria Depati Banaku, ada makam di Dusudi, di Tanjung juga di Karangdalu. Itu ada makam yang lama yang boleh dipromosi. Dan di makam yang lama apa yang menjadi daya tarik yang harus kita jual, kita ceritakan tentang kehebatan yang pengalaman dengan senjata khas daerahnya, bukan kuduk tapi kubang. Nah, dalam legenda kita yang ada cuma kubang yang ada dalam sejarah. Cuma kubang yang ada sejarahnya dalam ini apa sejarah-sejarah itu cuma kubang. Makanya saya memperkenalkan beberapa senjata khas Bagaimana kuduk saya anak cerita, saya mohon maaf karena dari hasil observasi saya tidak menemukan kuduk dalam sejarah ataupun dalam perbedaannya. Yang adanya sebuah gubang, pisau bertakuk. Itu yang kami dapati dari hasil observasi beberapa tahun belakangan. Jadi susah aku nyari kuduk bertelur ini gimana sejarahnya. Jadi maaf, bukan tidak mempromosikan kuduk bertelur, tapi mempromosikan gubang. Karena punya pengalaman memiliki sejarah namanya gubang. Nama-nama dusun zaman dahulu juga bisa kita eksplor dan kita kenalkan kepada orang lain sebagai nilai jual. Karena kalau cuma datang kepada itu, dia ingin mengenal sejarah, untuk tahu nama asli ini. Kepanagong apa, Bu? Nama Kepanagong apa aslinya? Kepanagong. Sawah Batuan. Sawah Batuan. Sawah Batuan. Kalau Lembatan namanya Tanjung Angin. Tanjung Angin. Antara Lembatan dari antara Pertipe dan Permasai itu namanya Samapura. Mana itu Pulang Pindah itu Pulang Pindah mana? Pulang Pindah awalnya namanya tahu. Tanjung Tapus Bakti Pulang Pindahnya Tanjung Tapus. Jadi ketiganya nama daerah ya
dengan karang dalu itu jelaskan kamu. Karang dalu itu berasal Tapi dari sudah sarapan di rumah? gerombolan darah. Sudah sarapan di Gerombolan rumah? darah adalah di darah di bulan atau matahari. Itu namanya karang dalu. Juga tolong dijalani Pak ya. Di karang dalu ada senjata khas daerah sana atau pesatu. Di karang dalu juga terdapat pesatu namanya riuh tangis. Riuh tangis. Riuh tangis boleh digali di rumah Dadang Pak Radaya. Itu yang SMA 2 mungkin tahu. Nama bapaknya Bahagia yang dulu jadi DU di SMA 2 sering pakai sepeda. Ternyata bapak itu yang mengajar pesatu. Bagian itu ada pesatu namanya riuh tangis boleh dipromosi. Tapi sangat disakralkan kalau dia minta lah rumah caranya nampak karena ada kejadian. Mereka tahu kejadian ini. Aku sampai rumah gara-gara sebuah naskah pakai ritual jam 1 malam aku harus mandi sampai kedinginan terlemah-lemah sampai dibuka dan terjemahkan ternyata berbusuk uang di sini. Itulah ciri-ciri karena sesuatu yang belum diketahui. Jadi kasih kaki kedua memang beri doa kuat tapi dibuka cari kuat masalah uang itu di Gunung Kayu di rumah Pak Dino Kades. Jadi ada kala itu menangkah aksara itu agak susah terbangun dari bawah. Setelah dipelajari ternyata bukan buku sebagai sarana sejarah, tapi tidak bisa dimanfaatkan kecuali naskah di Gunung Agung. Bahannya udah nelitinya itu tentang strategi perang. Di naskah Gunung Agung itu tentang strategi perang. Dan sebuah naskah lagi di Gunung Agung lagi bantai boleh dicari di rumah belum selesai dicari kemarin lagi dan lagi di Gunung Agung lama ada sebuah naskah yang lagi digali lagi dipelajari. Naskah aku isinya belum tahu tapi sangat sakral dari Gunung Agung. Kalau yang naskah yang ada di Dusun Pagarago di rumah Yulman itu naskah sakral isinya mantra. Nah itulah kalau belajar jadi dukun boleh. Naskahnya tentang sejarah berjalan dan mantra. Nah apalagi yang bisa kita kenalkan kalau kita singgah ke Bandar ajaklah turun di para bekas mesin. Kenapa? Di sini ada makhluk kayak aja dulu di kebun kaget. Itu mendiang betul Bang Reda. Mendiang itu punya sejarah. Dan ternyata punya pengalaman juga ada di daerah sana makam petugasan. Jadi ada Pati Lawang juga sana. Pokoknya budaya itu bisa dijual, terutama bisa sejarah. Kalau ingin
kalau kita ke Bandung dari apa namanya Gerbang sebelah kiri itu ada makam kuno Pak. Makam kuno di bawah batang miring. Kalau diperhatikan Pak, jangan dijadikan badan sampah. Itu dijadikan tempat sampah padahal itu makam bersejarah. Kemanaku antara Kemanaku dan apa jalan sana kamu sama dia dan bilang pernah pada sana aku sedih kan ini situ diwariskan budaya ngaku jadi badan sampah. Tapi alhamdulillah karena adanya anak-anak korban juga gabung di percintaan aku ngajak adik-adik untuk berdebat di situ. Dan udah itu rumah Remina itu bersihnya kan rumah Mbak Remina itu bersihkan itu sejarah. Jadi alam sendiri kamu sejarah itu lebih sampah. Padahal itulah yang bakalan dijadikan cikal bakal sejarah di Semarang. Mengapa dijadikan pada sampah? Nah, satu lagi tentang apa yang bisa kita jual dan daya tarik wisata itu rumah bayi. Rumah bayi itu yang mana? Nah, rumah bayi itu yang mana yang bisa kita explore jual, kita foto. Oh ini rumah bayi kami yang kuno, yang khas Kesungan. Dia masih punya pasak lampu suka ini. Jadi pasak di bawah rumah itu cuma ada di Gunung Agung Pau. Di Gunung Agung Pau cuma ini. Dan rumah itu masih pakai tali pengikat dari ijuk. Masih punya tali pengikat ijuk yang dililit sama rotan. Kalau kita minta izin masuk dalam itu, bisa ada namanya makmumnya kalau bahasa itu agak singkong gitu. Di rumah itu masih ada buritan. Buritan itu bentuk jung kapal di rumah itu. Dan ada tiang layaran, ada tiang layaran di rumah itu. Itu rumah yang benar-benar masih utuh terjaga. Seandainya ini ada pasak tiang rumah. Pasak batu yang rumah. Seandainya dirubuhkan itu tersalah bagian rumah itu jadi belakang. Itu yang asli yang Semarang. Kalau sekarang udah banyak yang rumah-rumah bayi di Semarang itu miniatur kalau ngomongnya ada miniatur Semarang. Kalau yang benar-benar masih utuh itu di Gunung Agung Pau. Di Gunung Pak Nando ya. Rumah siapa? Haji Ismail. Memang di Gunung Pau itu masih ada beberapa buah rumah Bali itu ada yang beberapa buah sudah mengalami perubahan dan ada juga yang masih asli. Cuma perkiraan tahun umurnya saya kurang paham. Dan rumah itu yang di Gunung Agung Pau gali lagi karena rumah itu adalah markas berjuang kita di era zaman Belanda. Bisa dibuktikan dari hasil tembakan bahwa hasil peluru itu nembus ke sana kalau itu masih tetap dijaga utuh. Jadi kalau kita berkunjung ke sana ada beberapa yang dapat kita ambil, terutama dari keaslian rumah dan sejarah perjuangan yang kita dapat di sana. Dan kebetulan di tangganya ada sebenarnya pada Remina waktu itu dengan rekan-rekannya. Nah ternyata di bawah tangganya itu batunya tergolong batu megalit. Tapi sayang tidak terpelihara. Pakai terpelihara batu apa aja? Ini megalit terkenalkan waktu itu batu ini tergolong batu megalit. Jadi sangat sayang kalau tidak dieksplor. Itulah yang